Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 presentasikan tentang cubit yang terdiri dari Widar Panji, Wahyu Handika, Yufensius Faisal, Yeni Jayanti, dan Farhan Muaimin. Materi pertama dijelaskan oleh Saudara Panji. Terima kasih. Untuk materi pertama di sini ada pengertian dari COVID. COVID adalah Control Objective for Information and Related Technology, adalah kerangka kerja tata kelola IT governance, framework, dan kumpulan perangkat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembatani jarak atau gap yang ada antara kebutuhan yang dikendalikan, control equipment, masalah teknis, technical issues, dan risiko bisnis. COVID mempermudah perkembangan peraturan yang jelas, clear policy development, dan praktik baik good practice untuk mengandalkan IT dalam organisasi. COVID menekankan keputusan terhadap peraturan, membantu organisasi untuk meningkatkan nilai yang ingin dicapai dengan menggunakan IT. Memungkinkan untuk menyelaraskan dan menyederhanakan penerapan dari kerangka COVID. COVID muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COVID versi 1 yang menekankan pada audit. Kemudian pada tahun 1998, COVID versi 2 yang menekankan pada tahap pengendalian. Pada tahun 2000, COVID versi 3 yang berorientasi kepada manajemen. Pada bulan Desember 2005, COVID dan versi 4.1, COVID versi 5 pada bulan Juni 2012 yang menekankan tata kelola TI pada universitas. Selanjutnya, prinsip-prinsip COVID. Di sini ada prinsip yang pertama, meeting stakeholder needs. Nah, setiap prioritas dalam sistem tata kelola dibuat dengan mempertimbangkan para stakeholder. Nah, stakeholder ini adalah pemanfaatan dari sumber daya dan resiko dari perusahaan stakeholder, kebutuhan dari stakeholder. Kemudian yang kedua ada covering the enterprise end-to-end, seluruh layanan internal dan eksternal dari bidang IT dan juga aset-aset lain dalam perusahaan. Digunakan sebagai kerangka kerja umum dan integrator pada sistem tata kelola perusahaan. Selanjutnya ada applying a single integrated framework. Digunakan sebagai kerangka kerja umum sehingga kebijakan dalam mengimplementasikan itu dapat berhasil. Selanjutnya yang keempat adalah enabling a holistic approach. Di sini adalah mempertimbangkan berbagai komponen yang berinteraksi. Setiap enable dipercaya mempengaruhi enable lain, sehingga sangat krusial dalam menentukan keberhasilan. Yang terakhir adalah separating governance from management. Manajemen membicarakan tentang perencanaan, pembangunan, pengimplementasian, dan menentukan berbagai aktivitas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Baik, penjelasan saya sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi. Baik, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Wahyu. Oke, terima kasih Saudara Geni. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka COVID. Ada beberapa poin. Yang pertama ada prinsip, kebijakan dan kerangka kerja adalah kendaraan untuk menerjemahkan perilaku yang diinginkan menjadi panduan praktis untuk sehari-hari manajemen. Yang kedua, proses menggambarkan set terorganisir, praktek, dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan set output dalam mendukung pencapaian keseluruhan IT tujuan yang terkait. Dan ketiga, struktur organisasi adalah pengambilan keputusan kunci entitas dalam suatu perusahaan. Keempat, budaya etika dan perilaku individu dan perusahaan yang sangat sering diremehkan sebagai faktor keberhasilan dalam kegiatan tata kelola dan manajemen. Kelima, informasi diperlukan untuk menjaga organisasi berjalan dengan baik dan diatur. Tetapi pada tingkat operasional, informasi sangat sering produk utama dari perusahaan itu sendiri. Poin keenam, layanan infrastruktur dan aplikasi meliputi infrastruktur, teknologi dan aplikasi yang menyediakan perusahaan dengan pengelola
pengolahan informasi teknologi dan jasa. Yang ketujuh, manusia keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk berhasil menyelesaikan semua kegiatan dan untuk membuat keputusan yang benar dan mengambil tindakan korektif. Selanjutnya ada di slide berikutnya. Kemudian di sini ada manfaat dalam penerapan COVID adalah sebagai berikut. Yang ke satu, mengelola informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan bisnis. Yang kedua, mencapai tujuan strategi dan manfaat bisnis melalui pemakaian IT secara efektif dan inovatif. Ketiga, mencapai tingkat operasional yang lebih baik dengan aplikasi teknologi yang reliable dan efisien. Keempat, mengelola resiko terkait IT pada tingkatan yang dapat diterima. 5. Mengoptimalkan biaya dari layanan dan teknologi IT. 6. Mendukung kepatuhan pada hukum, peraturan, perjanjian kontrak, dan kebijakan. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Saudara Jenny. Terima kasih. Terima kasih Saudara Wahyu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yuvensius. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Jenny. Di sini saya akan menjelaskan tujuan COVID. Tujuan COVID adalah suatu mekanisme untuk menerjemahkan kebutuhan stakeholder menjadi tujuan spesifik pada setiap tingkatan dan setiap area universitas dalam mendukung tujuan utama universitas dan memenuhi kebutuhan stakeholder. Dan hal ini secara efektif mendukung keselarasan antara kebutuhan universitas dengan solusi dan layanan TI. Sekian dari saya kembalikan kepada Saudara Jenny. Baik, terima kasih Saudara Yuvensius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya Farhan. Saya akan menjelaskan kesimpulan. COVID memberikan manajer, audiator, dan penggunaan IT dengan struktur satu set secara umum langkah, indikator, proses, dan praktik terbaik untuk membuat mereka dalam memaksimalkan manfaat yang diperoleh melalui pengguna TI dan mengembangkan tata kelola TI yang sesuai dengan pengendalian dalam sebuah perusahaan. COBIT mempunyai 4 domain kerangka kerja, yaitu perencanaan dan organisasi, akuisisi dan implementasi, pengiriman dan dukungan, serta pemantauan. Selanjutnya, saran sebuah perusahaan besar akan sangat bagus jika dalam pengendalian internal TI-nya menggunakan COBIT. Karena COBIT mempunyai kelengkapan dalam berbagai aspek untuk merancang, menjalankan, dan memantau seluruh aktivitas bisnis yang berkaitan dengan TI. Tidak dipungkiri lagi bahwa sekarang perusahaan besar adalah perusahaan yang mampu mengendalikan TI. Untuk tujuan perusahaannya, jadi semakin besar perusahaan, maka akan semakin besar pula kemajuan TI-nya. Dan semakin besar TI-nya, maka perusahaan harus benar-benar tepat dalam menggunakan pengendalian TI-nya. Di sini, peran COVID akan benar-benar efektif dan efisien. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian saja dari paparan materi dari kelompok 2. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.